Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan para orang tua kami, Bapak Ibu yang sengaja pada hari ini kami undang. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh perangkat desa, para dusun dan perangkat kantor. Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita tetap diberi rahmat sehat. Seiring sholawat serta salam kita sambungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya banggakan, hari ini sengaja saya panggil sesuai dengan apa yang pernah saya paparkan, yang pernah saya janjikan pada para bapak dan ibu beserta orang tua kami. Hari ini juga akan saya bagikan BPJS Ketenagakerjaan. Dari awal kita sudah musyawarah dan mufakat, saya, seluruh perangkat desa, BPD, bahwa kalian semua adalah petugas desa yang juga turut bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di desa. Karena itu saya tidak pernah berpikir untuk melakukan yang namanya tebang pilih kasih, itu tidak. Saya bertitik fokus kepada bagaimana caranya untuk bisa membangun desa yang kita cintai ini. Setidaknya beberapa langkah lebih maju dari sebelumnya. Kemudian saya juga berusaha menyisihkan anggaran pemerintah itu untuk memberikan perlindungan kepada kalian semuanya, dimulai dari jaminan kesehatan di masa jam bekerja, jaminan asuransi jiwa yang di-cover dalam kartu ini senilai 42 juta, plus jaminan perawatan kesehatan. Sama halnya seperti saya, ini saya punya. Sama halnya seperti perangkat kantor, sama halnya seperti kepala dusun dan seluruh perangkat yang lainnya. Supir ambulan juga kita uruskan. Kenapa? Karena kita sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk membangun desa yang kita cintai ini. Bilal mayit tugasnya itu enggak semerta-merta waktunya, enggak diduga pas di masa sibuknya atau di masa kepentingan keluarganya. Ketika ada yang berkemalangan, semua kepentingan pribadi ditinggalkan. Pilar kubur juga seperti itu. Ketika dia bekerja, ketika dia bersawah, ketika dia ada kumpulan keluarga,
ketika ada yang meninggal, dia tinggalkan semuanya itu untuk mengurusi yang berkemalangan. Bilal musola, bilal masjid, juga sudah ada waktunya tertentu untuk melayani masyarakat yang mau beribadah. Kemudian guru ngaji. Guru ngaji ini sebenarnya guru yang orang yang mempunyai mental tulus mendidik anak-anak kita. Anggap ini salah satu metode kerjasama yang harus kita sinkronisasi satu sama lain. Dari awal kami selaku pemerintah desa dan saya pribadi selaku kepala desa tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak ada apa-apanya tanpa kalian semuanya. Karena itulah mungkin dalam kurun waktu beberapa periode, beberapa generasi kepala desa, saya pikir baru ini program kita. Ini memang benar-benar saya perjuangkan untuk menyisihkan sebagian anggaran pemerintah demi mengcover kesehatan dan asuransi jiwa kalian semuanya. Saya berdoa supaya ini bisa berkesinambungan. Dan saya juga minta doa para bapak dan ibu tetap lanjutkan sampai masa akhir hayat kita. BPJS Ketenagakerjaan ini bulan Juni. Tapi ini sudah saya bayar sampai Desember pakai uang saya dulu. Walaupun nantinya bisa saya ambil dari anggaran pemerintah itu. Tapi ini sudah saya selesaikan sampai Desember yang akan datang. Dan ini akan saya pertahankan sampai selamanya. Karena itu saya juga minta doa para bapak dan ibu dan semua orang tua kami agar kami semua seperti perangkat desa diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang cukup. Selanjutnya, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi dorongan untuk melaksanakan suksesnya pekerjaan kita, mari kita berkoordinasi. Sampaikan sama kami. Tidak ada kepala desa, kantor desa ini aktif buka. Sekarang sudah pakai fingerprint kami. Kedatangan, pulang kantor sudah terkontrol. Jadi perangkat desa yang manapun datangnya jam berapa itu ketahuan. Ini adalah salah satu metode untuk menegakkan kedisiplinan. Tidak seperti yang lalu-lalu. Kadang-kadang jam 8, jam 9 masih tutup kantor. Kadang-kadang jam 2, jam 1, jam 2 sudah tutup. Sekarang tidak seperti itu. Jam 8 harus ada orang di kantor. Dan jam 4 ke atas baru boleh pulang. Jadi kalau semua pelaksana petugas desa melakukan tugasnya dengan baik, maka dipastikan urusan birokrasi, urusan administrasi pasti berjalan dengan baik. Berawal dari kedisiplinan perangkat desa dan petugas desa.
Kalau kita sudah melakukan administrasi dengan baik, birokrasi dengan baik, melaksanakan dengan baik, ini adalah salah satu metode untuk bisa memperbaiki ekonomi kita ke depan. Beberapa waktu yang lalu, Pak Wakil Bupati beserta rombongan sudah mensurvei ajuan pembangunan jalan, dan insya Allah dalam waktu dekat ajuan kita akan terrealisasi. Ini berarti apa yang menjadi doa kita bersama selama ini didengar dan dikabulkan. Jalan sepanjang 2.700 dari mulai Simpang Fortuna sampai perbatasan Lubuk Cemara, mau belok ke Lubuk Puding, itu arah di Honmi. Dengan seperti itu nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, menjadi tanggung jawab masyarakat desa untuk menjaganya, supaya jalan tersebut bisa awet. Persoalan tonase dan kapasitas overload penggunaan jalan nanti saya akan bicarakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Apa yang menjadi solusi supaya jangan ada truk-truk melebihi tonase dan kapasitas. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi. Saya tidak pernah berpikir untuk mencari kesempatan dalam situasi ini untuk kepentingan pribadi. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Satu hal lagi menjadi tanggung jawab kita bersama tentang berita-berita hoax yang berkaitan dengan program pemerintah. Desa Pematang Sijonang salah satu desa yang tidak satupun orangnya itu yang ada divaksin. Pada ketakutan. Berita yang benar 1000, berita hoax 1 yang 1000 hancur, yang berakibatkan kita tidak berani itu tidak benar. Pemerintah itu tujuannya baik ya, ini nanti habis divaksin, pulang vaksin meninggal. Padahal vaksin itu sudah disiapkan pemerintah untuk kita menjagakan penyebaran COVID-19. Tapi mungkin nanti ada program yang menyusul yang diharuskan. Pertama itu perangkat desa, kedua petugas desa. Yakinlah, kalau kalian tidak berani, nanti saya orang yang pertama divaksin di hadapan kalian. Kemarin itu saya memang benar-benar tidak boleh. Kenapa? Berkaitan dengan tensi, darah tinggi dan jantung. Dalam situasi koridor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksin. Tapi saya berobat terus, alhamdulillah sudah kembali normal. Kalaupun hari ini sebenarnya program ini sekaligus untuk vaksinasi, tapi program pemerintah yang dicadangkan kemarin di replika jadwalnya sudah habis. Kita sudah sampaikan kepada seluruh kepala dusun, warganya tidak ada satupun yang mau. Inilah salah satu tugas kita untuk menyampaikan kepada keluarga, terutama syukur bisa ke tetangga, jelaskan bahwa vaksin itu sudah diuji. Kemampuan vaksin itu untuk apa? Gunanya vaksin itu untuk apa? Yang kemudian
masker. Saya sudah beberapa kali, bahkan puluhan kali membagikan masker gratis kepada masyarakat. Dan sampai sekarang saya masih punya stok masker atau hand sanitizer untuk masyarakat. Tapi kooperatif masyarakat hampir tidak ada. Persentasenya itu sangat rendah. Padahal niat kami selaku pemerintah benar-benar serius untuk menangani persoalan penyebaran COVID-19 ini. Sayangilah keluarga kita, sayangilah anak-anak. Persentase penyebaran COVID di Serdang Bedagai ini memprihatinkan. Faktanya sangat meningkat, bahkan sudah masuk ke zona merah. Kalau belum kena, belum terasa, tapi nanti sudah ada yang kena, sudah terasa. Yang jadi heran kami itu, ketika ada bantuan COVID, begitu antusiasnya masyarakat itu percaya, masing-masing ngejar mau minta bantuan COVID. Pencegahan COVID kok nggak ada yang percaya. Jadi marilah kita sama-sama menghimbaukan terutama kepada keluarga kita agar terhindar dari penyebaran COVID. Orang yang mempunyai latar belakang penyakit, nah itu cepat. Terutama para bapak dan ibu yang umurnya itu di atas 50. Saya aja yang di atas 40 sudah saya rasakan kalau badan saya itu ngilu-ngilu. Dicek penyakitnya nggak ada. Itu sudah mutu kondisi fisik sudah menurun. Konon yang di atas 50 atau 60 gitu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan secara simbolis saya bagikan, dan ini dibagikan kepada para bapak dan ibu. Dan saya ingatkan, ini jangan hilang. Nanti sulit. Bila mana diperlukan, kalau ini tidak ada, terpaksa kita datang ke kantor BPJS untuk mencari data barunya. Biasakan di fotokopi, walaupun satu lembar. Ini disimpan, bawalah fotokopinya kemana-mana, atau di juga seperti ini. Kita semua tidak berharap untuk bisa mengklaim. Siapa yang mau mengklaim ini? Sakit atau meninggal? Nah, kita nggak pernah berharap. Tapi yang namanya sakit, yang namanya mati, itu pasti. Karena bapakmu sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Bila mana nanti bapak sakit pada waktu masa jam kerja ataupun tidak di jam kerja, kalian tinggal minta surat pengantar dari desa bahwa sakit kalian itu memang di masa waktu melaksanakan pekerjaan desa. Banyak akal yang mau ke sana. Ketika nanti kita dijemput sama yang kuasa, itu semuanya kita pasti. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi ketika itu terjadi, ada bekal untuk istri atau suami, anak. Hampir 50 juta uangnya.
Jangan pula-pula nanti pulang dari sini sementara bawa BPJS Ketenagakerjaan ada tunggul di belakang sampai ke rumah itu ditabrak gitu. Hingga kolek masih unek-unek apa yang menjadi motivasi nantinya mau berkoordinasi sama kami silahkan, monggo, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada persoalan yang pahit sekalipun, kalau itu untuk kebenaran sampaikan sama kami. Jangan dibendam dalam hati. Misalkan ada yang nggak cocok, kami kerjanya aktif, bilal mayit. Kalau dulu itu kayaknya seminggu sekali lah. Kalau sekarang ada pula yang setiap hari yang mati Pak. Guru ngaji misalkan. Dulu kayaknya anaknya bagus-bagus, sekarang badel-badel Pak. Sehingga menambah waktu saya untuk melakukan kegiatan ini. Tolonglah Pak, dipertimbangkan lagi untuk tipnya. Karena waktu saya sudah terkuras separuh dari kegiatan sebelumnya untuk kegiatan ini. Bapak Syarif, Bapak Sakani, Bapak Suyardi, Bapak Ketua, Bapak Patoni, Bapak Amsar, Bapak Muhammad Nafi, Bapak Sudaryani, Bapak Mahyudi Salim, pulang nanti yang didatakan dulu ya ukuran bajunya ya. Sampai pulang data dulu ukuran bajunya apa gitu. Bapak Soeb, Bapak ya. Bapak Wakilno, Bapak Khairul, Ibu Saprida Hafni, Ibu Rona, Ibu Asna, Bapak Meru, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Maya Sariwayuni, Ibu Heni, Ibu Safia. Buat kami laporkan ukuran bajunya ke panitia. Kalau sudah melaporkan ukuran bajunya sudah boleh pulang. Profesinya? Profesi Bilal Masjid, Bilal Mayit, Bilal Mayit. Di dusun berapa Pak? Dusun 4B. Dusun 4B. Bapak sendiri gimana merasa menerima
BPJS ataupun itu. Oh, dengan adanya penerimaan kartu BPJS yang diselenggarakan oleh dari Desa Matasionam, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah desa yaitu Bapak Rusiadi. Semenjak dia kepala desa, dialah yang memperhatikan BPJS ketenaga kerjaan untuk para bilal dan Guru ngaji. guru ngaji. Selama ini belum, semenjak